Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ardana dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM H071231027. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja tugas besar visualisasi informasi. Baik, di sini bisa dilihat dashboard yang telah saya kerjakan, di mana dashboard ini saya rancang untuk memberikan pandangan menyeluruh mengenai kinerja penjualan, mengidentifikasi tren utama, dan membantu dalam pengambilan keputusan strategis. Nah, baik, kita mulai dari visualisasi yang pertama. Nah, visualisasi pertama ini kita buat untuk melihat produk paling laris dalam 3 bulan terakhir. Bisa dilihat di sini ada produk Joseph Abod. Itu kita lihat bahwa eh, terdapat 13 unit pesanan pada produk tersebut. Kemudian ada di posisi kedua Wranglers Men's, itu di urutan kedua dengan count of ordernya itu 12, lalu True Religion juga ada 11. Nah, dari informasi ini tentu sangat krusial untuk manajemen inventaris. Produk dengan permintaan tinggi perlu dipastikan ketersediaan stoknya. Kemudian dari sisi pemasaran, produk-produk ini bisa menjadi fokus dalam kampanye promosi. Ini juga bisa menjadi indikasi tren konsumsi saat ini. Dan bisa kita lihat juga di sini ada action-actionnya. Bisa kita lihat action dari interaktif visualisasinya. Nah, lalu kemudian untuk visualisasi kedua ini merupakan distribusi penjualan per kategori produk. Nah, dari visualisasi ini menunjukkan komposisi penjualan berdasarkan kategorinya. Nah, fashion, hoodies, dan sweater menjadi kontribusi terbesar dengan penjualan sebesar. Nah, di sini kita lihat fashion hoodies besar itu 649.909. Lalu ada juga di sini untuk produk jeans itu sale sebanyak 1.250.690. Ada juga di sini untuk produk kategori outwear kaos itu sale price-nya 1.319.000 sekian. Nah, di sini kita dapat memahami kategori mana yang mendominasi dalam alokasi sumber daya, pengembangan produk baru, dan strategi pemasaran yang lebih terfokus. Kategori dengan kontribusi rendah mungkin memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Apakah karena kurangnya permintaan, masalah stok, atau strategi pemasaran yang kurang efektif. Lalu ada pun juga chart yang ketiga ini merupakan peta penjualan produk berdasarkan negara pengguna. Nah, peta ini memberikan perspektif geografis mengenai penjualan. Nah, kita bisa lihat contohnya pada Amerika. Nah, Amerika Serikat ini sebagai pasar terbesar dengan penjualan 2.416.197. Lalu disusul Brasil dengan totalnya 1.583.000. Nah, dari identifikasi pasar utama secara geografis sangat penting untuk strategi ekspansi logistik dan pemasaran yang dilokalkan. Ini juga dapat membantu dalam memahami perbedaan preferensi konsumen antar wilayah dan menyesuaikan penawaran produk atau layanan. Lalu yang keempat, ini merupakan visualisasi untuk forecast tren penjualan 13 bulan ke depan. Nah, di sini grafik ini menunjukkan evolusi penjualan dari waktu ke waktu dan memberikan perkiraan untuk masa depan. Terlihat adanya tren pertumbuhan penjualan yang konsisten, terutama penjualan yang terutama percepatan signifikan yang diprediksikan menuju pada tahun 2024. Nah, puncak penjualan diproyeksikan bisa mencapai 26.695.925. Nah, angka-angka seperti ini merupakan bagian dari tren yang meningkat dan bisa kita pastikan bahwa ini sangat penting untuk perencanaan bisnis jangka menengah hingga panjang. Ini membantu dalam menetapkan target penjualan yang realistis, kemudian merencanakan anggaran dan mengelola sumber daya, serta mengantisipasi kebutuhan modal kerja. Nah, pemahaman terhadap tren pertumbuhan ini memungkinkan perusahaan untuk bersiap menghadapi peningkatan permintaan. Nah, secara keseluruhan
Dashboard ini menyajikan analisis data penjualan yang komprehensif, mulai dari identifikasi produk unggulan dan kategori penggerak pendapatan. Kemudian ada pun pemahaman pasar global hingga proyeksi pertumbuhan di masa depan. Informasi ini memberikan landasan yang kuat bagi tim untuk membuat keputusan yang berbasis data, mengoptimalisasi strategi penjualan dan pemasaran, serta merencanakan langkah-langkah strategis perusahaan ke depan. Nah, baik, itulah penjelasan singkat dari tugas besar visualisasi yang telah saya buat ini. Untuk itu saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.